Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel English Zone. Hello para pelajar dan sahabat English Zone. Kali ini kita akan membahas tentang tips cara menjadi storyteller yang baik tentang naratif teks. Untuk bisa menjadi storyteller yang baik, maka ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pahami cerita dengan baik. Untuk bisa memahami cerita dengan baik, maka kalian harus bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan main karakter dan tokoh-tokoh yang lainnya. Intinya kalian harus bisa mengidentifikasi para pemain atau tokoh utama dan tokoh-tokoh yang lainnya dalam cerita. Dan selain mampu mengidentifikasi tokoh, selain itu juga kalian harus bisa mengetahui awal cerita atau latar belakang ya. Kemudian bisa mengidentifikasi masalah dalam cerita tersebut dan juga bisa mengidentifikasi solusi dalam cerita yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua itu adalah membuat struktur cerita. Tujuannya supaya kalian bisa menceritakan naratif yang sudah kalian tentukan itu secara terperinci. Jadi yang pertama, kalian harus bisa menentukan identifikasi, atau istilah ininya adalah reorientation. Kemudian yang berikutnya adalah complication, dan yang ketiga adalah resolution. Terkadang kalian juga bisa menggunakan reorientation yang di dalamnya ada kodenya atau code. Lanjut, yang ketiga itu adalah menggunakan ekspresi dan intonasi yang tepat. Variasikan intonasi suara agar tidak monoton. Jadi kalian bisa menggunakan nada suara disesuaikan dengan emosi dalam cerita. Misalnya gembira, bagaimana nada suara ketika kalian sedang bahagia, dan bagaimana juga kalau kalian mengekspresikan ketika kalian lagi sedih, tegang, marah, dan lain sebagainya. Lanjut, yang perlu kalian perhatikan adalah yang kelima, berinteraksi dengan pendengar. Berinteraksi dengan pendengar itu berarti kalian melakukan komunikasi yang baik dengan audiens. Bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan cara memberikan pertanyaan retorika yang berkaitan dengan cerita yang kalian sampaikan, atau pertanyaan pemantik yang membuat audiens itu tertarik atau penasaran dengan cerita yang akan kalian sampaikan. Contohnya, have you ever heard this story? Atau mungkin kamu pernah bisa menggunakan kata-kata lain, do you know about Cinderella? Nah, bisa juga menggunakan kata-kata tersebut ya, atau menggunakan kata-kata kunci yang lainnya. Dan yang selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah yang keenam, sesuaikan kecepatan bicara. Jangan terlalu cepat agar audiens bisa memahami jalan cerita yang kalian ceritakan. Percepat saat bagian yang menegangkan dan perlambat saat bagian yang penuh emosi. Dan supaya kalian menguasainya, kalian perlu sering berlatih. Langkah yang ketujuh yang perlu kalian perhatikan adalah gunakan efek suara dan dialog.
Tambahkan suara latar sederhana seperti suara pintu berderit, angin bertiup, atau tertawa. Dan itu akan membuat audiens akan lebih memahami jalan ceritanya. Dan berikan perbedaan nada suara untuk setiap karakter agar cerita lebih hidup. Misalkan suara tiger, gunakan suara besar untuk menggambarkan karakter dari tiger. Kemudian contohnya karakter semut, gunakan karakter dengan suara dalam atau suara kecil untuk menggambarkan karakter dari semut. Nah, dan yang kedelapan itu adalah gunakan papertis. Papertis adalah alat-alat atau media yang digunakan untuk menceritakan cerita yang sudah kalian pilih ya. Dan ini harus sesuai dengan temanya dan tidak boleh keluar dari cerita yang sudah kalian tentukan. Dan yang kesembilan adalah latihan dan percaya diri. Percayalah bahwa kalian akan lebih bisa menguasai untuk menceritakan cerita yang kalian ceritakan itu dengan cara sering berlatih. Dan jangan lupa kalian harus melatih diri untuk percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki. Karena setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi kalian harus percaya dengan kemampuan kalian sendiri. Cara berlatih itu bisa bermacam-macam, bisa dengan berlatih storytelling di depan cermin atau di depan teman, dengan meminta masukan atau saran kepada teman kalian atau siapa saja yang punya kompetensi untuk memberikan saran tersebut. Atau bisa juga dengan cara rekam diri sendiri untuk mengevaluasi cara bercerita. Dan percayalah, percaya diri itu adalah kunci utama agar storytelling lebih menarik. Dan selamat mencoba. Oke, para pelajar dan sahabat English Zone, cukup sekian dulu ya tips cara menjadi storyteller yang baik tentang naratif teks. Semoga kalian berhasil mencobanya dan jangan lelah untuk belajar dan untuk selalu mencoba dan mempraktekkan speaking kalian setiap harinya. Bye bye.